RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2021. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2021 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021. Disusun berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 serta berdimensi Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Aspek pencapaian pembangunan. Ada 6 aspek pencapaian pembangunan, yaitu 1. Capaian ekonomi makro daerah Kabupaten Karangasem tahun 2016-2020. Indeks pembangunan manusia. Dalam kurun waktu 2016-2020 telah ada peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 2,12 dengan rata-rata 66,40. Nilai IPM Kabupaten Karangasem tahun 2020 sebesar 67,35 berstatus sedang, masih berada di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 dan IPM nasional 71,94. Pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Karangasem berfluktuasi di kisaran 5,06 sampai 5,92%. Tahun 2020 diproyeksikan mencapai 0,73%. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Karangasem dengan rata-rata 25,58% dari seluruh sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan 2,58%. Pertumbuhan ekonomi Karangasem tahun 2019 disumbang oleh sektor jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional, dan kebijakan lainnya, serta bencana Gunung Agung meletus dan COVID-19. PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan melampaui target yang ditetapkan, sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Karangasem atas dasar harga berlaku tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan tetapi masih di bawah target RPJMD. Tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2016, perhitungan tingkat pengangguran terbuka hanya dilakukan pada level provinsi oleh BPS. Tahun 2017 sampai 2018, tingkat pengangguran terbuka berada di bawah 1%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,42% sebagai dampak COVID-19. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Kemiskinan. Dari tahun 2016 sampai 2020, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Telah terjadi rata-rata penurunan persentase kemiskinan dari 6,61% atau 27.120 jiwa tahun 2016 menjadi 5,91% atau 24.690 jiwa tahun 2020 atau sekitar 0,70%. Gini rasio. Ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Karangasem tahun 2018 sebesar 0,34 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,32, namun hal ini masih dalam batas rentang kewajaran dan masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi. 2. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karangasem berpedoman pada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan disusun berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019. Artinya bahwa APBD Kabupaten Karangasem tahun 2021 sudah berbasis SIPD. 3. Pelayanan publik. Tugas utama pemerintah selain pembangunan dan pemberdayaan adalah memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh aparatur dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat atau IKM. Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2020 telah melakukan pengukuran IKM
dengan kisaran indeks mencapai 77,12 sampai dengan 95,75. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi. Terdapat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID tahun 2020. Telah digunakan SIPD yang memiliki tagging prioritas nasional RKP dan prioritas provinsi. Akuntabilitas. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pemerintah Kabupaten Karangasem menerima predikat WTP 5 kali secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara dari akuntabilitas kinerja, nilai SAKIP Kabupaten Karangasem tahun 2019 sebesar 68,05 atau B, naik 0,67 poin dari tahun 2018 yang besarannya 67,38. Keamanan dan ketertiban. Kasus kriminalitas di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dari 192 pelanggaran di tahun 2017 menjadi 153 pelanggaran di tahun 2018 dan di tahun 2019 sebanyak 133 kasus perkara kejahatan yang dilaporkan. Data dari BPS. Capaian program unggulan daerah bidang pendidikan. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal dan informal, jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat secara gratis, utamanya masyarakat miskin melalui program Kartu Karangasem Cerdas atau KKC. Dengan total Kartu Karangasem Cerdas tingkat sekolah dasar tahun 2016-2020 sebesar 42 miliar rupiah dengan menyasar 61.522 orang. Tingkat SMP dengan total anggaran 22,9 miliar dari tahun 2017 sampai 2020 dengan menyasar 24.475 orang. Program KKC paket A, B, C dalam upaya pengentasan buta aksara yang menyasar 1.976 orang. Total pengentasan buta aksara tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 7.221 orang dengan anggaran sebesar 10.191.709.922. Kesehatan. Kartu Karangasem Sehat merupakan terobosan pemerintah Kabupaten Karangasem di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat pelayanan kesehatan. KKS memberikan kontribusi 28,21% dari total UHC. Pemberian makan gratis bagi satu orang penunggu pasien selama kurun waktu 2017 sampai 2020 sebanyak 81.195 orang dengan anggaran sebesar 2,4 miliar. Bidang pemerintahan. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah diantaranya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, tingkat akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, sistem informasi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK atau MCP KPK. Pelayanan masyarakat melalui program Gostu Banjar yang dilaksanakan di seluruh kecamatan dengan 161 jenis layanan. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2019, masyarakat yang sudah terlayani sebanyak 25.274 orang. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui mall pelayanan publik yang sudah menyasar sebanyak 242.401 orang selama kurun waktu 2018-2019. Bidang ketenaga kerjaan. Dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Karangasem, khususnya dalam upaya penanganan kemiskinan, perdesaan dan perkotaan, dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui gerakan Wira Usaha Muda Karangasem dan Desapreneur melalui pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, pelatihan kewirausahaan bidang perindustrian dan perdagangan, serta pelatihan kewirausahaan bidang koperasi. Bidang kesejahteraan sosial. Aspek kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui penanganan rumah tidak layak huni dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam kurun waktu 2016-2019 telah dibangun, direhab, rumah tidak layak huni sebanyak 6.459 unit yang tersebar di 8 kecamatan. Selain itu dilakukan kegiatan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, penyaluran raskin, dan penanganan masalah-masalah strategis lainnya. Ketahanan pangan dan pertanian. Program strategis ketahanan pangan daerah didukung oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Karangasem, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan kritis dengan teknologi tepat guna. Di bidang pertanian, dengan melaksanakan pembinaan terhadap 44 PPL selama tahun 2019 dan kegiatan lainnya yang tersebar di 8 kecamatan. Perdagangan, peningkatan pelayanan dan prasarana perdagangan, terutama peran sentral pasar tradisional melalui perbaikan 16 pasar tradisional secara bertahap selama 5 tahun dengan anggaran revitalisasi selama tahun 2016-2019 sebesar 38,992 miliar. Aspek pariwisata, meningkatkan kualitas dan menumbuhkan destinasi wisata baru di Kabupaten Karangasem dengan melalui pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat yang setiap tahunnya mengalami perkembangan. Sampai saat ini ada 26 desa wisata yang telah ditetapkan dengan 9 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata mandiri. Infrastruktur, pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur khususnya jalan dan pemenuhan layanan air bersih di daerah terisolir melalui pembangunan cubang. Namun karena terkendala oleh regulasi maka penyediaan air bersih bagi desa-desa rawan air dilakukan dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Aspek kualitas dokumen RKPD. Ada 6 isu strategis selain isu lokal seperti kemiskinan, juga adanya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Tema pembangunan. Tema pembangunan yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui peningkatan industri pariwisata, investasi, kesehatan, jaring pengaman sosial, ketahanan bencana, dan kompetensi sumber daya manusia. Tema ini disusun sudah memperhatikan RKP tahun 2021 dan pencapaian sasaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan. Ada 6 prioritas pembangunan, yaitu 1. Industri pariwisata dan investasi. 2. Kesehatan dan jaring pengaman sosial. 3. Ketahanan bencana dan lingkungan hidup. 4. Pembangunan SDM adat dan budaya. 5. Infrastruktur. 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan RKPD 2021 dengan RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021. RKPD 2021 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD. Prioritas 1 mendukung 21 sasaran RPJMD. Prioritas 2 mendukung 5 sasaran RPJMD. Prioritas 3 mendukung 4 sasaran RPJMD. Prioritas 4 mendukung 25 sasaran RPJMD. Prioritas 5 mendukung 6 sasaran RPJMD. Prioritas 6 mendukung 11 sasaran RPJMD. Keselarasan prioritas Kabupaten Karangasem dengan prioritas nasional. Prioritas 1 Kabupaten mendukung prioritas 1 nasional. Prioritas 2 Kabupaten mendukung prioritas 3 nasional. Prioritas 3 Kabupaten mendukung prioritas 2 dan prioritas 6 nasional. Prioritas 4 Kabupaten mendukung prioritas 3 dan 4 nasional. Prioritas 5 Kabupaten mendukung prioritas 5 nasional. Prioritas 6 Kabupaten mendukung prioritas 7 nasional. Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan prioritas Provinsi Bali. Prioritas 1 Kabupaten mendukung prioritas 1 dan 5 Provinsi Bali. Prioritas 2 Kabupaten mendukung prioritas 2 dan 3 Provinsi Bali. Prioritas 3 Kabupaten mendukung prioritas 6 Provinsi Bali. Prioritas 4 Kabupaten mendukung prioritas 2 Provinsi Bali. Prioritas 5 Kabupaten mendukung prioritas 6 Provinsi Bali. Prioritas 6 Kabupaten mendukung prioritas 7 Provinsi Bali. Aspek proses penyusunan dokumen. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2021 dilakukan melalui penginputan langsung ke SIPD Kemendagri Bangda dan selanjutnya diintegrasikan ke sipdkemendagri.go.id melalui penginputan rancangan akhir RKPD 2021 ke dalam sistem. Dari 523 program, 2.132 kegiatan setelah dilakukan pemetaan atau mapping menjadi 728 sub kegiatan.
Tahapan proses penyusunan RKPD tahun 2021. Ada 4 tahapan besar dan 16 item kegiatan. Tahapan pertama, tahapan Ranwal RKPD terdiri dari 8 tahap kegiatan. Pertama, persiapan, yaitu penyusunan SK Tim, agenda kerja, penyusunan Ranwal, penggalian isu strategis, indikatif perangkat daerah. Ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai 20 Januari 2020. 2. Sosialisasi Juknis Musrenbang dan penyusunan jadwal Musrenbang kecamatan dilaksanakan tanggal 27 Januari. 3. Konsultasi publik Ranwal RKPD dilaksanakan tanggal 30 Januari 2020. Pramusrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan tanggal 3 sampai 12 Februari. 5. Mapping atau pemetaan Ranwal RKPD sesuai dengan PMDN 90 tahun 2019. Ini dilaksanakan tanggal 13 Februari. 6. Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan 14 Februari sampai 3 Maret. 7. Fokus grup diskusi mapping pemetaan Ranwal RKPD sesuai dengan PMDN 90 2019 dilaksanakan tanggal 21 Februari. 8. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam SIPD itu tanggal 2 Maret. Tahapan rancangan RKPD terdiri dari 2 tahapan kegiatan, yaitu pertama, forum perangkat daerah dilaksanakan tanggal 9 sampai 13 Maret. 2. Verifikasi dokumen rancangan renja perangkat daerah dilaksanakan tanggal 16 Maret. Tahapan rancangan akhir RKPD terdiri dari 4 tahapan kegiatan. 1. Musrenbang RKPD secara elektronik dilaksanakan tanggal 23 Maret sampai 1 April. Karena di sini sudah situasi COVID-19. 2. Mapping Ranhir dan tindak lanjut permasalahan sesuai dengan PMDN 90 tahun 2019 dilaksanakan tanggal 11 sampai 19 Mei. 3. Final Pokir DPRD tanggal 27 Mei. 4. Penyesuaian tema dan prioritas dengan tema dan prioritas RKP 2021 pasca COVID dilaksanakan tanggal 2 Juni. Tahapan penetapan perda terdiri dari 2 kegiatan, yaitu 1. Review APIP dilaksanakan tanggal 16 sampai 30 Juni. 2. Fasilitasi perkada RKPD oleh provinsi tanggal 29 Juni. Proses perencanaan dari bawah atau bottom up. Tujuan yaitu penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Peserta yaitu kepala desa dan lurah, delegasi desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan, perwakilan perangkat daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. 1. Pramusrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan 12 Februari 2020. Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan tanggal 14 Februari sampai dengan 3 Maret 2020. Proses perencanaan dari atas atau top down ini bertujuan untuk mengakomodir dan mengharmonisasi arah kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Pendekatan teknokratik melalui pelibatan perangkat daerah melalui tahapan 1. Penyusunan indikatif perangkat daerah. 2. Penggalian dan perumusan isu strategis dan permasalahan daerah. 3. Mapping program kegiatan sesuai Permendagri 90 2019. 4. Fokus grup diskusi mapping program kegiatan sesuai Permendagri 90 2019. 5. Verifikasi rancangan renja perangkat daerah. 6. Mapping Ranhir renja perangkat daerah sesuai Permendagri 90 2019. 7. Penyesuaian tema dan prioritas dengan tema dan prioritas RKP pasca COVID. 8. Verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah. Pendekatan politik dengan mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tertuang dalam keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Karangasem nomor 2 tahun 2020 tertanggal 2 Maret 2020. Kemudian dilakukan koordinasi awal ke perangkat daerah untuk mengkaji pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya dilakukan pembahasan final terhadap pokok pikiran DPRD dengan melibatkan 19 perangkat daerah pengampu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bapeda, Sekretaris Dewan,
dan kepala perangkat daerah. Ini dilaksanakan tanggal 3 Maret sampai 27 Mei. Selanjutnya disampaikan hasil pembahasan pokok pikiran DPRD kepada DPR melalui surat resmi Baplit Bangda. Aspek inovasi dalam mempercepat capaian pembangunan di Kabupaten Karangasem dilakukan terobosan melalui inovasi-inovasi daerah, baik yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun oleh masyarakat. Adapun inovasi yang diunggulkan adalah akselerasi pengembangan desa wisata Nawasatya Karangasem The Spirit of Bali. Indeks inovasi daerah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 002.6/Datar 115 tahun 2019 tentang penyusunan hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kemendagri tahun 2019, Kabupaten Karangasem menyandang predikat Kabupaten Inovatif dengan indeks inovasi sebesar 890, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang besarnya 640. Demikian presentasi RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2021. Matur suksemu. Om Santi 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 Om.